Selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya dan juga bisa mendengar suara Ibu. Hari ini kita akan kuliah psikologi belajar dan pembelajaran. Dan materinya tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelumnya Ibu sudah sempat ada posting materinya baik di grup WhatsApp maupun ada di classroom-nya ya. Nah, ini contohnya untuk teori belajar konstitusional. Kita akan mulai dan materinya nanti adik-adik bisa lihat kembali di sini ya. Oke, Ibu mulai ya. Nah, ini sesi ke-7 karena kita kemarin ada ketinggalan mulainya, tapi Ibu harapkan adik-adik masih tetap bisa catch up atau mengikuti perkuliahannya meskipun kita selama ini online ya. Oke, sudah bisa lihat semua layar Ibu? Kasih jempol kalau sudah bisa lihat. Oke. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori belajar konstruktivisme. Kemarin kita sudah belajar teori belajar behaviorisme dan juga kognitif ya. Sekarang yang konstruktivisme. Mungkin adik-adik dari katanya ya konstruktif itu artinya bagaimana kita membangun. Nah, orang-orang yang mengikuti atau yang merumuskan atau yang mencetuskan teori belajar konstruktivisme ini beranggapan bahwa pengetahuan anak itu dibentuk dari proses belajar mereka, ya. Oke, nah konstruktivisme sendiri adalah istilah yang digunakan dalam pembelajaran yang sekarang ini. Jadi kalau adik-adik lihat kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, itu juga menganut sebenarnya teori belajar konstruktivisme, di mana anak-anak merdeka mencari tahu, juga bertanya, sehingga mereka bisa membentuk pengetahuannya sendiri melalui hasil belajarnya ya. Nah, sebenarnya ini sudah lama dari zaman dahulu kala ya sudah ada teori belajar konstruktivisme ini, dan di sini yang paling penting adalah bagaimana guru merancang pembelajarannya supaya bisa menstimulus pengetahuan anak supaya bisa terbangun gitu ya, bukan cuma memindahkan pengetahuan apa yang guru tahu anaknya tahu, tapi kalau konstruktivisme itu adalah bagaimana guru membantu anak untuk mengetahui hal-hal yang baru yang mereka temukan selama proses pembelajaran ini gitu ya. Jadi intinya di sini adalah peserta didik harus aktif ya, di sini ada tulisannya harus aktif dalam membangun pengetahuan dan keterampilannya gitu ya. Nah, konstruktivisme ini sebenarnya berkaitan sama teori belajar yang sebelumnya. Kalau adik-adik ingat, kita kemarin sudah pernah bahas soal teori belajar kognitif dari Jean Piaget ya, atau Piaget tulisannya ya. Bagaimana mereka kognitifnya kita atau pengetahuannya anak-anak atau setiap individu itu punya terbentuk sejak sebenarnya dari kita kecil, karena setiap anak ya adalah ilmuwan atau saintis. Karena kalau adik-adik coba ingat-ingat ya, waktu adik-adik kecil ya, terus adik-adik itu banyak pertanyaan, terus kayak segala-segala ditanya sama mungkin orang tuanya tuh capek jawabnya, terus bilang sudah kau diam saja begitu ya. Nah, sebenarnya kita itu adalah individu-individu yang penuh akan rasa ingin tahu, penasaran, dan kita tuh mau belajar akan banyak hal. Nah, tapi karena mungkin kita akhirnya kepentok sama itu ya, tadi bilang nggak boleh tanya lagi atau yang lainnya, akhirnya kita lupa dan akhirnya kita nggak mau untuk mencari tahu lagi. Nah, yang penting di sini adalah untuk adik-adik, karena adik-adik adalah calon guru masa depan nih ya. Harapannya bahwa adik-adik nantinya ini ya bisa memicu atau memfasilitasi pengalaman langsung yang melibatkan siswa secara fisik, mental, dan sosial ya. Jadi harapannya adik-adik adalah agen-agen perubahan yang akan membantu peserta didiknya adik-adik untuk tumbuh secara baik fisiknya, mentalnya, dan sosialnya. Bagaimana mereka menstimulus ya panca indera mereka, bagaimana mereka melihat, mendengar, mencoba ya di lingkungan sekitar mereka, dan bagaimana juga mereka ini ya dibilangnya keterlibatan sosial, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru, dengan orang-orang dewasa, supaya mereka bisa tahu banyak hal dan mereka bisa penasaran, mau tahu, mau belajar terus-terusan ya. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya belajar itu bukan hanya untuk di dalam sekolah saja. Pada dasarnya belajar itu adalah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang ya.
Nah, jadi kalau menurut konstruktivisme ini, anak-anak tuh bukan kayak dikasih tahu, terus nanti dia hafalin, habis itu nanti dia bisa ngomong. Tapi anak-anak itu dikasih motivasi, atau anak-anak tuh dikasih pertanyaan pemantik, atau mereka tuh dikasih kaitan dengan pengetahuan yang mereka sudah pernah tahu sebelumnya. Misalnya, adik-adik mau ngomongin tentang hewan mamalia. Hewan mamalia apa yang ada di sekitar mereka? Contohnya adik-adik yang tahu di sekitar mereka pasti ada babi, atau pasti ada anjing gitu ya. Nah, dia bilang, apakah anak-anak pernah memikirkan bagaimana anjing makan misalnya, ada apa di dalam perutnya sampai anjing itu misalnya bisa makan daging, tapi kadang-kadang dia makan rumput. Kenapa ya ada anjing bisa makan rumput gitu ya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu harapannya adalah anak-anak akan yang kedua nih memasuki tahap eksplorasi, dia jadi penasaran, habis itu dia mau cari tahu. Terus yang ketiga adalah tahap diskusi dan penjelasan konsep. Nah, inilah perannya adik-adik, selain adik-adik kasih pertanyaan, kasih motivasi untuk mereka cari tahu, adik-adik ajak mereka untuk berdiskusi. Oh, kamu tahu kenapa anjing misalnya bisa makan rumput gitu ya? Atau anjing suka makan rumput kadang-kadang gitu ya, tapi dia selalu, tapi dia lebih suka misalnya makan daging atau makan ikan gitu ya. Atau makan yang amis-amis telur gitu misalnya. Nah, di situ nanti adik-adik tanya, oh, misalnya ada satu bilang, oh enggak, di rumah saya nggak kayak gitu ibu atau pak guru. Kalau di rumah saya itu anjing itu makan apa saja, soalnya kita tidak sediakan makanan khusus gitu ya. Atau mungkin babi ya, yang adik-adik tahu bahwa semua anak-anak kecil pasti pernah masak nasi babi gitu ya. Nasi babi itu ada apa aja, misalnya ada dagingnya kadang-kadang, atau ada nasinya, ada berasnya, terus ada sayurnya. Kenapa babi bisa makan semuanya ya gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik bisa lontarkan sama peserta didiknya adik-adik, dan akhirnya mereka itu bisa mencari tahu di dunia nyata. Oh, mereka bakalan mengamati nih, oh babi saya hari ini makannya apa aja yang ada di rumah gitu, apa aja yang habis dari kedukaan, ada sisa makanan diambil sama mama terus dimasak buat nasi babi gitu ya. Nah, dari situ science atau pembelajaran IPA itu sebenarnya bisa sangat dekat dengan kehidupan mereka. Dan di sini dibilang ada diskusi. Nah, diskusi itu, kalau diskusi itu bukan berhenti hanya guru dengan anak muridnya, tapi juga bagaimana guru dengan anak-anak lainnya, dan anak lain dengan anak-anak lainnya gitu ya. Jadi memang interaksi di sini, diskusi dan penjelasan konsep tidak hanya datang dari gurunya saja. Lalu yang keempat, bagaimana mereka bisa mengembangkan sesuatu atau mengaplikasikan konsep yang mereka dapat. Misalnya setelah mereka mengamati selama seminggu apa yang dimakan anjing, apa yang dimakan babi gitu ya, akhirnya mereka tahu, oh mamalia itu cenderung misalnya makan omnivora atau makan segala gitu ya. Tapi ada juga mamalia yang mungkin karnivora, tapi ada juga mamalia yang hanya makan rumput saja, contohnya kambing misalnya, dan seterusnya. Nah, itu yang sebenarnya ketika kita mengajar itu idealnya ya proses itu terjadi, dan harapannya bahwa adik-adik nantinya sebagai calon-calon guru bisa memfasilitasi pembelajaran yang seperti itu ya, bagaimana bisa menarik perhatian siswanya, mencari tahu dari real experience-nya, bagaimana mereka akhirnya bisa berinteraksi sosial, dan juga mereka akan peka terhadap masalah lingkungan gitu. Nah, dari konstruktivisme ini mungkin adik-adik sangat jadinya sangat ini ya, sangat kenal dekat, karena di kurikulum Merdeka tuh benar-benar menunjukkan hal-hal itu semua gitu ya. Nah, di sini apa guru-guru lakukan nih ya? Coba dibaca nomor 1. Yang nomor 1 adalah menyiapkan benda-benda nyata. Terus yang kedua, harus memilih pendekatan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jangan anak kelas 1, kelas 2 dikasih, ya ini ada pisau, ini ada daging, silakan, atau ada tikus gitu ya, silakan dibelak sendiri, cari tahu sendiri gitu. Nah, adik-adik juga harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangannya mereka. Terus habis itu adalah bagaimana adik-adik menyiapkan kegiatan yang menarik, tapi juga bisa menciptakan mereka kebebasan mereka, dan akhirnya mereka juga bisa punya pertanyaan dan ingin memecahkan masalah dari situ. Nah, kayak misalnya tadi ya ngomongin tentang makanan apa atau yang dimakan sama hewan mamalia misalnya. Nah, nanti adik-adik bisa tuh ngobrol sama anak-anak muridnya bagaimana mereka bisa mengeksplorasi
apa yang dimakan sama mamalia, dan mungkin setelah itu mereka mungkin bisa jadi bantuan nih. Oh, saya jadi tahu ternyata babi bisa makan apa aja ya, nggak harus mungkin sayur-sayuran dan lain-lain. Nah, berarti berikut-berikutnya saya bisa menyiapkan makanan babi yang lebih sesuai dengan apa yang ada di rumah misalnya gitu ya, atau mungkin tidak harus beli lagi tahu di toko gitu. Nah, gitu. Nah, ini di sini bagaimana adik-adik juga nomor 5 ya, itu bisa dilihat menyiapkan peserta didik untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi ya. Nah, harapannya bahwa setelah pembelajaran ini, contohnya ya, ketika saya udah selesai ngajar, atau mungkin selama saya ngajar juga adik-adik tetap bisa berkomunikasi bersama teman-temannya, diskusi, oh saya tidak mengerti itu tadi ibu bilang apa, mungkin, atau mungkin, oh saya tahu, saya juga pernah mengalaminya. Nah, adik-adik bisa bercerita sama teman-temannya ya. Nah, dan kalau adik-adik tidak mengerti, mau bertanya, jangan malu-malu, jangan sungkan, karena di sini pengetahuan adik-adik tergantung dari keaktifannya adik-adik juga ya, gitu. Terus berikutnya lagi adalah menghindari hafalan ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu terlalu, geser. Sifat-sifatnya itu terlalu teoritis, sehingga anak-anak jadi nggak mau cari tahu lagi gitu ya. Terus habis itu adalah menganjurkan peserta didik untuk berdiskusi dan berpikir dengan caranya sendiri, lalu mengajak peserta didik juga untuk ngobrolin atau mungkin mengungkapkan kembali apa yang dia pahami gitu ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran hari ini Ibu mau tahu nih adik-adik dapat apa dari kuliah hari ini ya. Nanti kalau yang bisa cerita apa yang mungkin kita hari ini pelajari, nanti Ibu kasih hadiah, oke? Oke. Nah, di sini ada juga teori belajar konstruktivisme ini bagaimana sih kalau diterapkan dalam pembelajaran sains. Tadi kan yang secara umum ya. Nah, kalau di pembelajaran sains itu malahan lebih gampang lagi. Kenapa? Kalau sains itu kan sesuatu yang nyata ya, bisa dilihat di dunia nyata sehari-hari. Nah, adik-adik bisa memancing pengetahuan apa, memancing rasa penasaran anak-anak itu dengan mencari fenomena apa nih yang menarik untuk dibahas. Kayak misalnya tadi, makanan babi gitu ya. Nah, itu sebenarnya adik-adik mau mengajar tentang mungkin hewan mamalia atau mungkin sistem pencernaan. Tapi adik-adik bisa mempos atau mengusulkan topik-topik yang mungkin sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka juga ya. Terus berikutnya lagi adalah bagaimana adik-adik memberikan kesempatan untuk anak-anak menyelidiki dan menemukan konsep ya. Terus nanti anak-anak juga bisa mengorganisasi, misalnya anak-anak bisa menulis, membuat mind map atau peta konsep atau tabel ya dari apa yang mereka udah pelajari. Jadi bukan berarti cuma oh ya dengar-dengar saja. Nah, kalau dengar-dengar aja, habis itu nanti kalau udah selesai pembelajarannya nanti nggak ngerti gitu ya. Nah, itu jadi adik-adik juga yang ketiga, lalu jangan lupa membantu mereka untuk menambahkan penjelasan atau solusi yang mungkin masih belum terlalu kuat atau yang masih belum terlalu lengkap gitu ya. Nah, itu juga adik-adik bukannya berarti kalau misal konstruktif, kalau kita pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang mengusung teori konstruktivisme, ya udah gurunya diem-diem aja, kasih pertanyaan aja gitu, bukan begitu ya. Tapi adik-adik juga harus membimbing mereka, memberikan penguatan, koreksi kalau misalnya ada yang keliru ya. Keempat, guru harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang bisa menstimulus siswa untuk mengaplikasikan lagi di dunia nyata ya. Jadi kalau udah tahu misalnya makanannya mamalia sistem pencernaannya bagaimana, terus di dunia nyata apa yang adik-adik mau lakukan itu. Nah, itu yang paling penting. Oke, nah adik-adik lihat ya di sini bahwa adik-adik harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah lingkungan peserta didik. Apakah sudah cukup contoh-contoh atau mungkin hal-hal yang nyata yang ada di sekitar mereka supaya bisa membantu mereka untuk mengeksplorasi. Terus yang kedua adalah kesiapan belajar. Bagaimana adik-adik membantu mereka untuk siap dalam belajar dan akhirnya mereka bisa bisa semangat gitu ya untuk belajar. Terus yang berikutnya lagi adalah bagaimana adik-adik juga memperhatikan sarana prasarana, misalnya ada laboratorium atau ada perpustakaan, ada buku-bukunya, adik-adik bisa siapkan dulu. Kalau ada laboratorium
Ya gimana kita bikin itu laboratoriumnya di dalam kelas kita gitu ya, supaya tetap anak-anak bisa mendapatkan pengalaman untuk belajar atau bereksplorasi dengan materi yang ada di sekitarnya. Terus yang berikutnya adalah jangan lupa adik-adik sebagai guru juga harus perhatian sama siswa-siswinya ya. Jadi jangan malah oh ya udah biarin aja, dia kan lagi nyari tahu, saya tinggalin aja ya ngerokok dulu di luar, atau mungkin saya arisan dulu, atau saya jualan nasi dulu gitu ya di kantor guru. Bukan seperti itu ya, bahwa adik-adik tetap memperhatikan mereka, kasih pujian, kasih semangat ketika mereka berhasil mencapai atau menemukan hal-hal baru dalam pembelajarannya ya. Oke, nah adik-adik di sini ada pendekatan-pendekatan atau model-model pembelajaran yang diturunkan dari teori belajar konstruktivisme. Nanti adik-adik kemungkinan besar akan belajar dari strategi belajar mengajar atau mungkin mata kuliah pedagogi kalau ada. Ya, nah tapi kalau nggak ada, adik-adik juga bisa melihat dari sini. Nah, kalau kalau teori belajarnya itu adalah konstruktivisme atau anak itu membangun pengetahuannya, maka model pembelajaran itu dia ada yang disebut namanya discovery learning atau inquiry learning atau pembelajaran dengan penemuan atau pembelajaran inquiry. Nah, ini sangat bermanfaat untuk adik-adik yang ngajar SD dan juga IPA ya, terutama IPA. Kenapa? Karena anak-anak itu bukan cuma hafal di sini, bahwa anak-anak belajar mandiri, terlibat aktif, mencari tahu konsep, prinsip melalui praktek-praktek ya, itu yang mana ya IPA ini gitu ya. Kalau adik-adik ngomongin tentang asam dan basa, dari mana tahu asam dan basa? Bukan dari buku aja ya, tapi mungkin dari jeruk nipis, adik-adik cobain dengan bahan-bahan yang ada di sekitar ya, dan lain-lain. Akhirnya itu bisa membantu siswa-siswinya adik-adik untuk menemukan konsep dan prinsipnya itu sendiri ya. Nah, di sini dibilang bahwa sorry keterusan. Oke, bahwa peserta didik itu dia terlibat aktif, dan kita di dalam pembelajaran itu punya beberapa keuntungan. Yang pertama adalah anak-anak karena dia cari tahu sendiri, dia menemukan sendiri, dia akan lebih ingat ya. Coba adik-adik lebih ingat misalnya lebih ingat pengalaman diputusin pacar, atau misalnya dibilangin sama teman kalau misalnya diputusin pacar itu sakit hati, lebih sakit daripada sakit gigi misalnya gitu ya. Nah, kalau ada lagu seperti itu pasti adik-adik sudah percaya. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah mengalami sendiri, sudah nangis gitu ya, sudah cerita, sudah pernah nulis, adik-adik akan ingat gitu ya, ingat sampai ke ubun-ubun gitu ya, bahwa pengalaman itu yang akan membantu adik-adik untuk menemukan apa yang mereka cari atau apa yang kita pelajari gitu ya. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, ketika adik-adik membiarkan atau memfasilitasi pembelajaran yang dimana anak-anak ini punya cara untuk mencari tahu atau melatih ya bagaimana mereka berpikir, itu akan membantu mereka ketika di masa yang akan datang ada permasalahan ya. Contohnya nanti di masa yang akan datang mereka misalnya di sekarang adik-adik ajarin nih misalnya misalnya ngajarin tentang sirkulasi gitu ya, sirkulasi darah misalnya. Adik-adik ini kan calon guru IPA ya, misalnya ngomongin tentang sirkulasi darah, bahwa ada jantung yang memompa darah, terus habis itu dia berjalan darahnya itu jalan ke paru-paru, angkut oksigen ya, terus baru ke seluruh tubuh, dan ada juga nanti peredaran darah yang masuk lagi ke jantung ya ketika sudah bawa CO2 dari seluruh tubuh. Nah, itu sesimpel mungkin pengetahuan yang kita tidak bisa coret-coret di tubuh kita ya. Ini adalah pembuluh darah yang membawa darah kotor gitu ya, atau pembuluh darah yang membawa darah yang bersih. Tapi adalah bahwa kita mengajarkan atau mungkin anak-anak didik kita akan berpikir, oh, kalau saya mau sesuatu itu ada prosesnya, dan di situ saya membutuhkan organ-organ tubuh yang lain untuk membantu peredaran darah saya. Begitu juga mungkin dengan saya ketika saya misalnya bekerja nantinya, oh saya tidak bisa bekerja sendiri, misalnya saya harus butuh orang lain, saya butuh dukungan orang lain dan lain-lain. Nah, itu adalah makna-makna yang adik-adik bisa ajarkan dari sebenarnya materi yang mungkin kita ajarkan di dalam kelas. Akhirnya mereka punya rasa atau mungkin punya kesadaran bahwa memang pengetahuan itu sangat bermakna dan
sangat penting untuk mereka di masa yang akan datang gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Tadi ya kita sudah ngobrolin sedikit ya bahwa bagaimana rasa ingin tahu ini sangat penting ya untuk kehidupan atau mungkin untuk pembelajaran. Bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak kita itu penasaran sama apa yang kita ajar sehingga nantinya mereka mau cari tahu lagi, mau belajar lagi dan terus. Bayangkan kalau kita jadi guru yang cuma ngasih tahu, ngasih hafalan aja, nih lo hafalin lah ya. Nanti besok ibu tanya gitu ya atau ibu kasih ulangan. Akhirnya mereka nggak benar-benar memaknainya dan akhirnya ketika misalnya adik-adik ngajar SMP di SMA udah lupa atau mungkin ketika masuk kuliah ketemu lagi sama adik-adik yang jadi dosen gitu ya mereka udah nggak tahu lagi apa yang dulu misalnya dulu Pak Christian omongin waktu di SMP sekarang ketemu lagi misalnya Pak Christian jadi dosen di UKW gitu ya atau mungkin Ibu Mardiana nih ya Ibu Mardiana dulu guru SMA ya waktu Ibu Mardiana jadi ketika saya udah kuliah, saya ingat apa Ibu Mardiana ngomong apa, saya tidak suka dia. Saya tidak mengerti memang begitu ya. Nah di situ ya maaf ya Mardiana contoh aja. Mardiana udah ini ya udah tersipu-sipu malu. Nah di situ memang pentingnya para adik-adik sebagai guru ya. Sebagai guru bahwa adik-adik memotivasi mereka, memacu rasa ingin tahu mereka supaya mereka ingin mencari tahu dan menggali lebih lanjut. Bayangkan ya kita cuma ngajar mungkin 6 jam sehari di sekolah tapi seumur hidup mereka siapa yang ngajarin mereka atau siapa yang membantu mereka untuk terus belajar ya. Nah itu jadi harapannya bahwa apa yang kita tabur ketika mengajar itu bisa bermanfaat buat mereka di masa yang akan datang. Oke, nah pembelajaran inquiry ini ada juga tantangannya. Tadi ngomongin keuntungannya ya bahwa anak-anak jadi lebih ingat, anak-anak jadi lebih terlatih pola pikirnya, anak-anak jadi lebih penasaran lagi, mau cari tahu lagi. Nah, tapi ada juga nih kekurangannya. Yang pertama adalah memang kita perlu proses yang panjang ya. Ketika kita meminta mereka untuk berinquiry, kita mesti menyiapkan scaffolding atau tangga-tangganya dulu ya. Dasar-dasarnya kita mesti siapin dulu supaya mereka bisa cari tahu yang lebih susah lagi, yang lebih menantang lagi ya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana mereka memang ini antar pelajaran juga itu harus saling bersinergi ya. Contohnya pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA itu misalnya ngukur lah atau menghitung lah. Nah, adik-adik harus bersinergi juga sama guru matematikanya ya, supaya nanti dasar-dasar yang mereka miliki di matematika itu bisa digunakan dalam pembelajaran IPA juga. Misalnya ngomongin tentang bahasa ya, contohnya juga guru-guru bahasa itu juga sangat berpengaruh juga terhadap pencapaian pembelajarannya anak-anak didiknya adik-adik yang ada di sekolah yang ada di kelasnya adik-adik gitu ya. Jadi antar pelajaran juga itu harus bersinergi. Jadi kalau ngomongin pembelajaran inquiry, pembelajaran discovery itu satu sekolah harus menerapkannya semua. Nggak mungkin cuma misalnya Albertina jadi guru IPA gitu ya. Nanti guru IPS-nya ngapalin gitu ya. Nah itu susah tuh nanti ketika anak-anaknya mau problem solving gitu ya. Misalnya mencari vaksin yang paling efisien gitu. Nah itu kan harus ada wawancara, harus ada keterampilan bahasa, harus ada keterampilan matematika dan lain-lain. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Karena pasti nggak punya dasar-dasar yang kuat. Nah itu akan susah. Itu tantangannya ya. Terus berikutnya lagi adalah bagaimana mereka membuat ini jadi bermakna ya. Terus berikutnya lagi adalah teori hasil pemikiran Brunel ini kelewat. Oke, ini udah tantangan. Oke, nah teori pembelajaran discovery dan juga inquiry ini ditemukan oleh Pak Jerome Bruner ya. Dulu waktu sebelum ini, waktu kita ngomongin teori pembelajaran kognitif, ini kita juga udah ngomongin ya. Kita udah kenalan sama Pak Jerome Bruner. Siapa yang masih ingat? Kasih jempol. Ada yang ingat? Aduh, nggak ada yang ingat nih. Nggak jadi deh buka oleh-olehnya ya. Oke, nah adik-adik di sini dibilang bahwa Pak Jerome Bruner ini memang sudah mengusung
selain teori pembelajaran discovery, teori pembelajaran bukan teori pembelajaran, model pembelajaran discovery learning, ya, model pembelajaran inquiry, ada juga problem based learning, ya. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini juga datangnya dari konstruktivisme. Dan mungkin yang adik-adik sekarang juga sering dengar dari kurikulum Merdeka adalah project based learning atau pembelajaran berbasis project. Bagaimana anak-anak itu melakukan project atau mungkin membuat tugas atau mungkin membuat karya, dan itu mensinergikan bukan cuma pengetahuannya mereka aja, tapi juga keterampilan mereka dan juga sikap-sikap yang mendukung mereka untuk bekerja sama dalam kelompok, ya. Nah, ada juga Bapak Vygotsky, ya. Bapak Vygotsky ini bilang bahwa pengetahuan kita itu terbangun juga dari interaksi kita atau percakapan kita dengan orang dewasa dan juga rekan sebaya kita. Nah, makanya sangat penting nih kalau misalnya saya tanya gitu ya, adik-adik ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan gitu ya, adik-adik harus mau untuk nanya atau untuk mengungkapkan pendapatnya. Kenapa gitu ya? Karena dari situlah saya bisa tahu adik-adik itu hasil pemikirannya seperti apa, dan juga adik-adik nantinya bisa melihat ya bahwa adik-adik sudah punya pengetahuan atau sudah punya sudah punya ide-ide yang baru seperti apa gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa orang dewasa itu juga nantinya adik-adik kan orang dewasa nih ya, mau ngajar gitu ya anak-anak atau remaja di dalam sekolahnya harus memberikan bimbingan ya supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi penguatan walaupun bilang konstruktivisme dan dan anak-anak itu menemukan sendiri, tapi tetap saja bahwa perannya adik-adik sebagai guru itu penting. Oke, tadi ya Ibu sudah kenalkan sedikit Bapak Jerome Bruner ya, bukan Jerome Pauline ya, Jerome Bruner ya. Jerome Bruner ini dia bilang bahwa orang dewasa ini akan membantu anak-anak untuk membuat scaffolding atau perancah atau tangga ya. Kalau misalnya adik-adik mau naik ke tempat yang tinggi, tidak mungkin adik-adik loncat atau terbang kan ya. Atau ada yang punya kekuatan super di sini? Ada yang punya kekuatan super di sini? Deusi punya kekuatan super? Andi punya kekuatan super? Bisa lompat ke atas? Tidak ya. Nah, adik-adik mungkin perlu tangga. Nah, tangga itu adalah perannya adik-adik, bagaimana adik-adik menciptakan tangga yang bisa membantu mereka untuk mencari tahu, memecahkan masalah, mendorong siswa untuk lebih bertumbuh lagi. Terus bagaimana adik-adik memberikan umpan balik, mengajak mereka, memotivasi mereka. Misalnya lagi kerja kelompok, temennya gangguin, akhirnya mereka nggak mau kerja lagi gitu ya. Nah, perannya adik-adik ini sangat penting ya, karena nantinya adik-adik bisa membantu mereka untuk mengembangkan pengetahuan mereka dan juga minat mereka atau mungkin pemikiran mereka ya, thinking skill, kemampuan keterampilan berpikir mereka untuk memecahkan masalah ya. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya bahwa paradigma baru pendidikan atau mungkin kurikulum yang sekarang ini hampir di seluruh dunia ini mengarah kepada konstruktivisme. Jadi bagaimana kita itu memecahkan masalah yang akan datang ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau jadi guru itu berarti adik-adik menyiapkan anak-anak untuk 10-20 tahun yang akan datang ya. Kalau adik-adik sekarang masih belum bisa komputer ya, adik-adik bisa komputer kenapa? 10-20 tahun mendatang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh komputer ya. Nah, misalnya adik-adik belum bisa misalnya sekarang, ya adik-adik harus belajar sekarang. Kenapa? Karena di masa yang akan datang akan banyak orang asing yang datang ke Indonesia. Mau itu dia belajar di Indonesia, mau itu berbisnis di Indonesia, mau itu dia menikah sama orang Indonesia. Adik-adik harus bisa ya, begitu. Nah, di sini dibilang bahwa bagaimana kita sebagai guru, kita tuh harus menggeser dari yang dulunya tuh guru yang paling penting, guru yang paling pintar, guru yang paling gitu ya, harus didengerin. Tapi menjadi peserta didik yang menjadi yang utama. Bagaimana kita membantu mereka untuk bertumbuh, dan itu adalah orientasinya adalah konstruktivisme. Ya, jadi kalau adik-adik mungkin lihat gitu ya di kurikulum Merdeka itu semuanya mengarah kepada teori belajar konstruktivisme ini sendiri ya.
Nah, di sini dibilang bahwa dari paradigma baru pendidikan ini, kita tahu bahwa memang pengembangan intelektualnya anak-anak itu menjadi hal yang utama dan harus terus diusahakan. Kalau ada anak-anak yang kagak ngerti gitu ya, bukan berarti dia itu harus disingkirkan dari pembelajarannya, tapi bagaimana kita mengantarkan mereka supaya bisa ngerti. Tadi ya, perannya guru menyiapkan tanggalnya supaya anak-anak bisa naik ke kelas yang atau ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, bukan berarti gurunya itu angkat mereka ya kasih tahu terus habis itu lempar gitu, bukan begitu. Tapi bahwa kita membantu menyiapkan pathway atau jalannya, tangganya itu seperti apa supaya mereka bisa naik nih gitu ya. Terus berikutnya lagi adalah kalau di bidang sains, khususnya ya bagaimana itu kita belajar cara belajar ya. Belajar, cara belajar susah benar Bu gitu ya. Nah, itulah skill yang adik-adik harus miliki. Bagaimana adik-adik membantu nanti peserta didiknya untuk belajar ya. Hal yang saya bisa bantu adik-adik untuk belajar ya, mengajarkan cara belajar adalah saya minta adik-adik untuk membaca. Kenapa? Karena misalnya dengan membaca adik-adik bisa dapat insight-insight baru, dapat ilmu-ilmu yang baru. Terus saya juga minta adik-adik untuk menuliskan atau merangkum. Nah, kenapa saya minta adik-adik belajar dengan cara merangkum misalnya? Nah, harapannya adalah adik-adik akan membaca kembali dan mengingatnya karena adik-adik tulis ulang gitu ya. Dan yang berikutnya adalah saya minta misalnya adik-adik untuk pakai gadget ya, untuk ikut Zoom, untuk upload tugas di classroom. Kenapa? Karena saya pengen bahwa adik-adik itu bisa belajar secara digital juga. Kenapa? Karena nantinya 10 tahun lagi adik-adik mungkin jadi guru. Terus adik-adik udah sertifikasi misalnya. Sekarang sertifikasi nggak pakai duit, nggak pakai bayar ya. Tapi adik-adik kuliah, ngerjain tugas, bikin video, upload, dan lain-lain. Nah, sekarang adik-adik bisa nggak gitu ya. Kalau misalnya adik-adik belum bisa, sekarang belajar ya, bukan sekarang menyerah. Jadi kalau misalnya saya bilang, adik nggak bisa ikut ibu kuliahnya ya, ya adik-adik harus berpikir gimana caranya sampai bisa tetap ikut kuliah gitu ya. Mungkin ikut sama temennya, satu handphone berdua, nggak masalah ya. Terus misalnya, ibu saya nggak bisa upload tugasnya, cari tahu dong gimana caranya ya. Sekarang sudah banyak banget tutorial di YouTube, adik-adik buka TikTok juga banyak ya tutorial-tutorialnya. Nah, jadi kuotanya jangan dihabisin buat main Facebook aja ya. Aduh, Mardiana senyum terus, kenapa nih ya? Oke, nah di sini yang kedua adalah bagaimana kita punya strategi untuk mendorong anak belajar. Yang ketiga, bagaimana kita membantu peserta didik untuk memiliki kecakapan mencari jawaban atas suatu masalah. Jadi bukan kita ngasih jawaban, tapi bagaimana kita membantu peserta didik kita untuk mencari tahu jawabannya. Jadi siapa yang nyari tahu? Guru atau siswa? Oke, nah jadi pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan bukan hanya untuk membagikan informasi ya. Jadi kalau adik-adik ngajar itu bukan cuma mindahin pengetahuan dari otaknya adik-adik atau dari buku ya ke anak-anak, bukan seperti itu ya, bahwa mereka adik-adik harus memastikan bahwa itu anak-anak itu punya makna atau memahami ya apa yang mereka sudah pelajari. Begitu. Selesai materinya ya, sedikit aja. Sedikit aja, tapi saya harapkan adik-adik dapat pengetahuan baru dari sesi hari ini ya. Oke, nah tadi seperti janji saya akan minta adik-adik untuk menceritakan kembali ya, yang bisa ceritakan ibu kasih hadiah ya. Tapi kalau nggak bisa yang enggak ya. Oke, silakan boleh kasih reaction, raise hand kalau mau menceritakan kembali tadi kuliahnya tentang apa, teori belajar konstruktivisme itu seperti apa. Dan silakan. Oke, nggak ada yang mau dapat hadiah nih. Oke, boleh siapa aja? Ada yang mau? Mau cerita? Tadi kuliahnya tentang apa, teori belajar konstruktivisme? Oke nih, Bu unmute deh, silakan. Yuk, ada yang mau cerita tadi kuliahnya tentang apa? Tapi cuma
Satu Bu. ya. Siapa nih? Angela Gunu. Hai, Bu. Ya, Bu. Siapa nih? Angela Gunu ya. Tadi kita ini. Ya, Bu. Tadi kita ini membahas materi tentang teori belajar konstruktivis. Itu apa? Teori belajar ya. Teori belajar konstruktivis adalah teori belajar yang biasa digunakan sebagai pendekatan pembelajaran. Ini artinya hal ini didasarkan karena manusia itu secara individu itu sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan sehingga ia itu mengintegrasikan kemampuannya yang sudah ada begitu. Terus ada 4 tahapan ini teori belajar konstruktivis, yaitu belajar ini tahap tahap apresiasi itu adalah cara pandangnya kita kepada orang lain. Terus tahap eksplorasi itu adalah tahap di mana kita mengeksplorasikan cara pandang yang awalnya kita ungkapkan secara pribadi, begitu kita ungkapkan ke orang lain. Artinya kita mengeksplor ke orang lain. Setelah itu tahap diskusi dan penjelasan konsep. Tahap diskusi dan penjelasan konsep artinya kita berinteraksi dengan sesama kita. Diskusi itu artinya ada penerima dan pemberi informasi, secara langsung maupun tidak langsung. Artinya kita itu berdiskusi dengan orang lain, kita membahas tentang yang telah kita yang ingin kita cari tahu begitu berdasarkan konsep-konsepnya. Setelah itu ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan itu apa yang kita diskusikan, kita kembangkan dan mengaplikasikan ke mana saja begitu. Dari tahapan-tahapan itu ada pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis meliputi 4 kegiatan. Kegiatan yang mampu kita lakukan untuk memenuhi setiap tahapan-tahapan. Misalnya kita melibatkan pengetahuan awal peserta didik, habis itu melibatkan pengalaman nyata, terjadi interaksi sosial dengan membangun kepekaan terhadap masalah lingkungan. Oke, nah kira-kira kalau misalnya Angela nanti jadi guru nih, kira-kira mau menerapkan teori belajar yang mana? Menganut teori belajar yang mana? Yang konstruktivisme, yang atau yang kognitif? Mohon maaf Ibu, coba ulangi soal jaringan. Ya, kalau nanti Angela mau jadi guru nih, Angela mau menganut teori belajar yang mana? Yang mengutamakan anak-anak itu tingkah lakunya anak-anak, atau yang kognitif, bagaimana kita memastikan bahwa anak itu mengerti, punya pengetahuan, atau konstruktivisme, bagaimana anak-anak itu bisa belajar. Kalau menurut saya Ibu, saya lebih ke tingkah laku. Artinya yang saya pelajari di mata kuliah profesi keguruan itu, kita sebagai guru itu kita harus dekat terhadap anak-anak didiknya kita, sehingga kita itu bisa mengeksplor pengetahuan kita terhadap anak didik. Belajar tentang tingkah laku anak didik, artinya kita melakukan pendekatan dengan anak didik sehingga kita tahu apa yang kurang terhadap anak didik, apa yang menjadi permasalahan dari anak didik. Oke. Tadi Gunung nanti Ibu kasih hadiah ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya tadi yang udah bilang ya gitu. Konstruktivisme itu yang penting adalah bagaimana mereka bisa mencari tahu, terus mereka juga kita dampingi supaya mereka menerapkan di dunia nyata ya tadi. Terus juga ada interaksi tadi kata kuncinya, bagaimana mereka bisa berdiskusi dengan guru maupun dengan teman. Oke, luar biasa. Selain Angela ada lagi nggak nih? Angela nanti japri ke Ibu ya. Iya Bu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sambil tunggu, boleh nyalain kameranya, kita foto dulu ya. Nanti Ibu masukin di, di ininya, di WhatsApp grupnya. Yuk, boleh foto dulu.
Oke, kita ambil foto ya. Let's practice each suggestion, each process. Mana your prayer and prepare. One, two, three, but still Tidak.